Intro. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Sebelum nonton, aku pengen ingetin kalau video ini bakal full spoiler. Jadi buat kalian yang pengen nonton fullnya, boleh save video ini dulu ya. Langsung aja, pasang posisi paling enak, kita mulai. Film ini dimulai dari seorang wanita sukses yang menjadi kebanggaan di kantornya. Setelah menyelesaikan studinya, dia kembali memperpanjang kontraknya dengan perusahaan lamanya. Selain itu, dia juga akan segera menikah. Selama ini, Truly bersyukur dengan kehidupannya yang sempurna. Hingga suatu saat, tak sengaja dia mendengar teman-temannya bergosip tentang dia. 干，就是他叫我们加班的啊，业绩抢金也没有我的份。早上我们听到经理说要跟征信一样，靠腰是要跟他一样啊，工作不太薪水又不够用，他把公司当家人啦，公司把他当畜生。 Truly yang galau kembali mengingat masa sekolahnya. 好可爱哦！ Ada dua gadis remaja menurut pemahaman Truly. Yang pertama, mereka yang cantik dan populer. Dan yang kedua, kita bisa tahu Truly yang mana. 我是林真心。Sorry，是现在破盖的这个。 Di sekolah, Truly memiliki dua orang teman, Smile si poni dan Mei si kurus. Seperti sudah menjadi budaya turun-temurun di seluruh dunia, selalu ada pangeran sekolah yang tampan dan populer, di mana siapapun bisa jatuh hati padanya. Feivan namanya. Truly selalu liatin Feivan main basket di lapangan sekolah. Selain pangeran, dipastikan setiap sekolah memiliki dewi populer yang dikagumi satu sekolahan. Ya, dia adalah Min Min. Satu kelas sekaligus tetangga rumah Truly. Min Min tak pernah absen menerima surat cinta di lacinya. Truly sendiri tak pernah menyangka, ternyata dia juga menemukan sebuah surat di lacinya. Yang setelah dia baca, 本是一封来自南非传教士安东尼德高的幸运群，现在这个幸运降临到你的身上，照入5份给你的朋友，可以得到幸运，反之你将大难临头。 karena diharuskan menyebarkan surat cinta merangkap surat berantai tersebut pada 5 orang beruntung, Truly memutuskan untuk memberikan surat pertamanya pada wali kelas kesayangannya yang kejam. 第一题，红、蓝、绿3种颜色的球依序排列，第555颗是什么颜色？你答不出来就算了。你画这么认真，是在写什么？太多。 Lalu, karena Feivan memberikan perhatiannya pada Min Min, Truly pun memberikan surat keduanya pada Min Min. Saat membuang sampah, Truly tak sengaja melihat Feivan dibully oleh anak berandalan sekolah. Karena ada pangeran di sekolah, maka tentunya ada bos gangster di sekolahan juga. Tayu adalah pemimpin anak berandalan di sekolah Truly. Dia sering tawuran dengan sekolah sebelah, dan anehnya, dia juga merupakan ketua polisi sekolah yang menertibkan pelanggaran aturan di sekolah. Tayu cukup ditakuti oleh murid-murid di sekolahan Truly. Karena itulah, Truly merasa Tayu pantas mendapatkan surat keberuntungan yang ketiga dari Truly. Tayu yang mendapatkan surat tersebut sempat dimabuk kepayang karena mengira bahwa surat tersebut adalah surat cinta untuknya. Namun setelah dia membaca surat tersebut, keesokan harinya polisi sekolah mengadakan inspeksi dadakan. Yang sebenarnya kita bisa tebak kalau mereka sedang mencari pengirim surat berantai alias Truly. Setelah menemukan bangku target, mereka pun menculik Truly dan membawanya ke tempat karaoke di mana Tayu sudah menunggunya di sana. Namun, bukannya memarahi Truly, Tayu malah mengajak Truly berteman. Mulai sejak saat itu, Truly menjadi teman sekaligus asisten pribadi Tayu yang bertugas untuk mengerjakan PR Tayu dan membeli mie yang dicampur dengan minyak wijen kesukaan Tayu. Suatu hari, Tayu mengajak Truly bolos sekolah. Tentu saja Truly menolak. Namun, Tayu meyakinkan Truly. 没穿过高中制服翘过1次课，长大以后才会后悔，好吗？ Mereka membolos ke tempat skating. Truly yang gak bisa main sepeda roda pun dibully abis-abisan oleh Tayu. Saat Truly sedang membeli bakso untuk Tayu, Boy dari sekolah sebelah datang setelah mendengar bahwa Tayu menggoda pacarnya. Perkelahian pun terjadi. Teman Boy sempat memukul kepala bagian belakang Tayu. Namun perkelahian tetap dimenangkan oleh Tayu dan kawan-kawannya.
Saat keluar dari arena skating, Boy sempat melihat Truly yang bersembunyi di balik pintu masuk. Kejadian itu pun segera diketahui oleh pihak sekolah. Truly yang dipercayakan oleh kepala sekolah untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi memilih diam demi melindungi Ouyang Feifan. Truly pun dihukum untuk membersihkan kolam renang sekolah. Saat membersihkan kolam renang sekolah, Truly tak sengaja melihat Feifan dan Minmin datang mengendap-endap seperti menyembunyikan seorang anak. Loh, kok seorang anak ini? Tak ingin ketahuan menguping, Truly buru-buru masuk ke dalam kolam renang untuk bersembunyi. Truly sangat sedih melihat kedekatan Feifan dan Minmin. Tiba-tiba, Tayu datang menarik Truly keluar dari kolam berenang. Tayu menangis dan mengira Truly akan bunuh diri karena dibully oleh Tayu. Tayu mengajak Truly naik ke atap sekolah. Tak sengaja, Truly melihat surat cinta yang ditulis oleh Tayu untuk Minmin. Truly menertawakan surat tersebut. Melihat Truly, Tayu memiliki ide untuk melakukan pengintaian pada Feifan dan Minmin. Mereka mengikuti Feifan dan Minmin sampai ke gedung tua kosong yang tidak ditempati. Ternyata, Feifan dan Minmin menyembunyikan anak anjing hitam di sana. Truly yang melihat hal tersebut pun lega. Namun berbeda dengan Tayu, dia khawatir kalau Feifan dan Minmin akan semakin dekat karena mereka merawat anak anjing bersama-sama. Tayu pun segera mengerahkan pasukannya untuk menyatakan cinta pada Minmin. Walaupun sudah berlagak sok keren, Tayu langsung ditolak mentah-mentah oleh Minmin. Tayu segera membubarkan gengnya karena merasa malu. Truly yang melihat hal tersebut menyarankannya untuk menyerah. Namun bukan mendengarkan Truly, Tayu langsung mendapatkan ide setelah melihat selebaran di tembok tua. Anjing hilang harus ditangkap. Truly menentang keras ide Tayu. Dia pun menawarkan ide lain, di mana mereka menculik anjing tersebut dan memeliharanya. Sesampainya di kelas, wali kelas mempertanyakan surat keberuntungan yang tempo hari dikirim oleh Truly. Truly pun dipanggil ke ruangan guru karena Pak Wali kelas bilang bahwa ada surat kaleng yang memberitahunya bahwa Truly lah pelakunya. Namun belum sempat Truly menjawab, Tayu yang ternyata juga dimarahi oleh gurunya di sana datang dan mengakui bahwa surat itu ditulis olehnya. Akhirnya Tayu pun diomeli oleh 2 orang guru sekaligus. Truly sempat menguping dan tak sengaja mendengar bahwa Tayu dulunya adalah murid unggulan di kelas sains yang sering ikut olimpiade. Tayu tiba-tiba berubah setelah dia masuk SMA. Sepulang sekolah, Tayu dan Truly bertemu di toko kaset langganan mereka. Truly berterima kasih karena Tayu menolongnya. Sebagai balasan, Truly siap membantu Tayu untuk mendekati Minmin. Namun sepertinya, Truly lah yang mulai menyukai Tayu. Karena masih kepikiran, Truly membaca buku tahunan SMP Tayu. Dia mendapati bahwa ternyata Tayu dan Feifan dulunya teman sekelas. Tanpa ragu, Truly langsung bertanya pada Feifan, dan Feifan pun mulai menceritakan masa lalu mereka yang kelam. Dulunya, Feifan dan Tayu memiliki sahabat baik bernama Suyang, bukan Kuyang ya guys. Setelah lulus SMP, mereka merayakannya dan minum bir di pantai. Namun tiba-tiba, gak ada angin gak ada hujan, Suyang menantang mereka untuk berenang ke laut. Siapapun yang berenang paling jauh selama 3 menit, dialah pemenangnya. Feifan menolak untuk ikut, berbeda dengan Tayu yang dengan semangat menerimanya. Tak disangka, tantangan tersebutlah yang mengantarkan Suyang pada kematian. Sejak saat itu, Tayu merasa dia tak layak untuk bahagia. Tayu menyalahkan dirinya sendiri dengan merusak masa depannya, melawan aturan, dan menjadi berandalan demi membayar perasaan bersalahnya. Mengetahui hal tersebut, Truly kemudian mengajak Tayu bertemu. Truly menantang Tayu untuk berlomba dengan menggunakan sepatu roda, di mana siapapun pemenangnya boleh memiliki 1 permintaan. Awalnya Tayu mengira Truly sedang bercanda, namun setelah melihat Truly bangkit berulang kali setelah terjatuh, Tayu terheran. Truly akhirnya memenangkan lomba tersebut. Truly lalu menyadarkan Tayu. Bagaimanapun ada atau tidak adanya Tayu, takdir tidak bisa diubah. Apapun yang telah terjadi, biarlah terjadi, dan Tayu harus mengikhlaskannya. Sebagai hadiah atas perlombaan yang dibuatnya sendiri, Truly meminta Tayu untuk kembali seperti Tayu yang dulu.
Keesokan harinya terjadi keajaiban di kelas 317. Tayu tidak tidur selama kelas berlangsung. Dia juga ikut menertibkan kelasnya untuk belajar. Ketika gurunya bertanya apakah dia memiliki pertanyaan, 有。今天上第几页？ namun karena tak membawa buku sejarah, Tayu pun mengajak seluruh kelasnya untuk berkumpul ke satu-satunya anak teladan di kelas mereka. Truly dan Tayu pun janjian untuk belajar bersama. Namun, tidak seperti biasanya, kali ini Truly berdandan. Tayu yang melihat hal tersebut meledeknya karena Truly terlihat seperti seorang tante-tante yang akan pergi ke tempat ibadah. Sesampainya di MC Donald, Tayu yang menunggu Truly memesan tak sengaja bertemu dengan Min. Min lalu menghampiri Tayu. Min tak menyangka bahwa Tayu berubah menjadi anak teladan di sekolah. Min berkata bahwa dia bersedia memberikan biodatanya pada Tayu. Pada zaman itu, ini adalah tren menyatakan cinta. Tayu hanya tersenyum dan menerimanya. Truly yang melihat hal tersebut pun berpikir, mungkin Truly memang menyadarkan Tayu, tapi sebenarnya Tayu berubah untuk Min. Sepulang dari toko kaset langganan, Truly melihat plakat Andy Lau di depan toko dan memeluknya. Pada saat itu, Tayu berjanji untuk membuat Andy Lau bernyanyi untuk Truly. 真的最好是。 Di perjalanan pulang, Tayu memberikan gantungan kunci Andy Lau pada Truly. Truly lalu bertanya seperti apa tipe idaman Tayu. Tayu bilang bahwa dia suka artis Jepang yang memiliki poni seperti Uchida Yuki. Mendengar hal tersebut, Truly lalu membeli majalah fashion Jepang Uchida Yuki dan tak sengaja, ya namanya juga film ya guys, pura-pura kaget aja, dia melihat pacar kakaknya berdandan seperti Uchida Yuki. Karena Truly memohon untuk didandani oleh pacar kakaknya, akhirnya kakaknya pun batal pacaran. WK. Keesokan harinya, Truly membuat banyak orang kagum dengan penampilan barunya. Sebenarnya Truly ini cantik ya guys. Cuman agak berantakan aja. Truly melihat Fei Fan sedang cedera dan berniat untuk menolongnya dengan membeli es krim di kantin. Ternyata Tayu ada di sana. Dia melihat Truly ragu memberikan es krim tersebut. Tayu mendorongnya untuk memberanikan diri. Setelah memberikan es krim tersebut, sebenarnya Truly sangat ingin mendengar pujian dari Tayu. Namun Tayu terlihat sangat cuek sambil makan mie tanpa minyak wijen di kantin. Pada pergantian semester ganjil ke semester genap, Tayu berhasil mendapatkan ranking 10 besar sekolah. Dan kepala sekolah pun pensiun. Kepala sekolah yang baru memiliki sistem yang lebih ketat dan tidak tahu bagaimana latar belakang siswa di sekolahnya. Dia menuduh Tayu curang dalam ujian dan menghukumnya untuk berlari 50 kali putaran lapangan. Karena merasa diremehkan, Tayu menerima hukuman tersebut dan akhirnya pingsan pada putaran yang terakhir. Karena kejadian itu, Truly memimpin pemberontakan secara diam-diam kepada Capsek. Awalnya tak satu pun berani mengambil selebaran tersebut, hingga akhirnya Fei Fan ikut membantu. Seperti di sekolah pada umumnya, Cepu adalah sumber keadilan, kebenaran, serta masalah. Truly pun ketahuan dan diskors selama 2 hari oleh pihak sekolah. Tayu yang baru siuman di rumah sakit mencoba menelpon Truly. Truly mengatakan untuk tidak menghubunginya selama 2 hari, karena khawatir Tayu pun segera mendatangi rumah Truly. Mereka pun menghabiskan waktu bersama malam itu. Tibalah hari festival sekolah. Kepala sekolah mengumumkan 10 murid-murid terbaik tiap tingkatan. Namun pada tingkat 3, dia sengaja tak menyebutkan nama Tayu dengan maksud mempermalukannya. Tak terima dengan hal tersebut, Truly maju ke depan sambil menggulung roknya dan berkata bahwa dia telah melanggar aturan dan meminta dihukum saat itu juga. Kayaknya sejak lama Fei Fan udah suka sama Truly ya guys. Karena itu, melihat pujaan hatinya dipermalukan, Fei Fan tak tinggal diam. Dia pun turun panggung dan mengaku bahwa dia juga mencontek selama ujian.
Karena itu, satu persatu temannya pun mulai mengakui pelanggaran aturan yang mereka lakukan. Karena situasi mulai tidak kondusif, pembina sekolah pun menggantikan kepala sekolah untuk memberikan arahan dan membuka pertarungan balon air sebagai puncak dari acara tersebut. 那你第一个砸下水球的人，不是你讨厌他，而是你的眼里只有他。 Liburan sekolah pun dimulai. Fei Fan, Tayu, Min Min, Truly, Mei Mei, Smal, dan 2 orang teman Tayu lainnya melakukan trip ke gunung. Kini Fei Fan dekat dengan Truly, begitu juga dengan Tayu yang dekat dengan Min Min. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan berkemah di sana. Setelah turun dari gunung alias sepulang berkemah, Tayu singgah di toko kaset langganannya. Dia sempat melihat banner Andy Lau dan memohon pada penjual toko untuk membelinya. Namun begitu keluar dari toko kaset, dia dicegat dan dipukuli oleh Boy and the Gang. Hari berikutnya, Tayu tidak datang ke sekolah karena dia harus dirawat di rumah sakit. Setelah keluar dari ruangan capsek, Truly memarahi Tayu karena Tayu berkelahi padahal dia sudah berjanji untuk berubah dan tidak berandalan lagi. Namun, seperti biasa, Tayu hanya cuek dan membiarkan Truly pergi begitu saja. Sepulang sekolah, 2 teman Tayu datang untuk memberikan banner Andy Lau sebagai kado ulang tahun dari Tayu untuk Truly. Mereka juga memberikan kaset rekaman dari Tayu yang harus Truly dengarkan setelah ujian masuk universitas berakhir. Truly merasa senang, karena ternyata Tayu masih sangat peduli padanya. Dia sempat menyesal karena telah memarahi Tayu tanpa bertanya keadaannya. Keesokan harinya, Tayu datang ke kelas Truly. Truly yang melihat Tayu langsung keluar dan menarik tangan Tayu menuju atap sekolah. Truly juga membawa buku diari yang berisi biodatanya. Truly dengan malu-malu berterima kasih untuk hadiah yang diberikan Tayu, dan memberikan biodatanya sambil mengajaknya untuk makan bersama. Ingat kan kalau seorang gadis memberikan biodatanya pada cowok, artinya dia membuka hatinya untuk cowok tersebut. Namun tak lama, Min Min datang menemui mereka. Seketika, Truly sadar kalau Tayu sebenarnya berniat untuk menemui Min Min, bukan dirinya. Tayu lalu bilang kalau Min Min menyukai dirinya. Disertai hujan deras yang menyamarkan air matanya, Truly pun buru-buru pamit dari sana. Sialnya, pakai ada acara jatuhnya lagi. Sungguh memalukan dan memilukan ya sobat. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Truly melihat Min Min menangis di kelas. Dia menangis karena ternyata Tayu pindah ke luar negeri dan meninggalkannya tanpa kabar sedikit pun. Truly langsung berlari mengecek kebenaran tersebut ke kelas Tayu. Truly hanya bisa menangis menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa soal Tayu. Cerita nggak berhenti sampai di situ. Ibarat kata mati 1 tumbuh 1000, Tayu nggak ada, Fei Fan pun beraksi. Fei Fan pun mulai mendekati Truly lagi. Namun sebagai pangeran sejati, Fei Fan tidak hanya mendekati Truly untuk menjadi pacarnya. Fei Fan mengajak Truly bertemu dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Tayu sangat menyukai Truly, melindunginya diam-diam, membuatkannya buku sakti matematika untuk persiapan ujian masuk universitas, memandanginya dari jauh dan merasa hidup kembali setelah bersama Truly. Tayu menyadari bahwa ketika kau menyukai seseorang, kau nggak akan langsung sadar bahwa dialah orangnya. Kau berusaha mensupportnya untuk bahagia walaupun itu berarti kau tak memilikinya. Kau mengingat seluruh kata yang diucapkannya dan yang paling terpenting, ketika kau menyukai seseorang, kau tak akan berani mengungkapkannya padanya. Tayu pindah ke Amerika karena ia harus menjalani operasi, di mana terdapat benjolan di kepala belakangnya yang diakibatkan oleh beberapa benturan fatal selama ini. Dia menjauhi Truly karena tak ingin Truly merasa bersalah padanya. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata benturan-benturan tersebut dimulai dari sejak dia mendapatkan surat keberuntungan dari Truly. Dan mengapa Tayu berkelahi malam itu? Karena Boy and the Gang mengancam akan melukai Truly jika Tayu tidak menurut. Di tempat yang sama, Truly masa kini telah selesai mendengarkan rekaman dari Tayu. Dia tersadar dan kembali memiliki semangat masa mudanya. Esoknya di kantor, Truly membuat heboh seisi kantor atas surat pengunduran dirinya yang bertuliskan tangan
yang langsung dia lempar ke meja sumber daya alias HRD. Dia lalu memberikan bonus gajinya pada mantan bawahannya. Semua orang berbahagia, kecuali tunangan Truly yang merasa bahwa sikap Truly sangat kekanak-kanakan dan egois. Muak dengan ocehan tunangannya, Truly pun memilih putus dengannya dan membatalkan pernikahan mereka. Tak lama, Andy Lau kembali mengadakan konser. Bahkan hingga saat ini pun, Truly masih kehabisan tiket online. Karena itu, dia mencoba membeli langsung tiket tersebut ke gedung konser. Saat membeli cappuccino cincau, tak sengaja gantungan kunci Andy Lau milik Truly terjatuh. Pemuda jaket hitam yang menemukannya pun menghampiri Truly dan memberikannya. Truly terkejut bukan main saat tahu bahwa... Pasti kalian ngira ini Tayu ya? Sabar ya guys, bukan yang ini. Truly terkejut bukan main saat tahu bahwa Andy Lau mengembalikan gantungan kunci Andy Lau milik Truly. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Truly langsung minta TTD alias tanda tangan Andy Lau dan mengajaknya berfoto. Andy Lau kaget saat tahu bahwa nama Truly adalah Truly. Andy Lau mengarahkan Truly untuk menghubungi stafnya setelah tahu bahwa Truly kehabisan tiket. 没有我的演唱会叫真心爱你，所以你怎么样也要去。 Di malam konser, Truly pun menghubungi staf yang dibicarakan oleh Andy Lau. Dan setelah melihat staf tersebut secara langsung, ya, benar guys. Tayu masa kini pun muncul. Tayu melunasi janjinya 10 tahun yang lalu untuk membuat Andy Lau bernyanyi untuk Truly. Dengan judul konser, Truly, I Love You. 深情我爱你. Film pun selesai. Film ini disutradarai oleh Frankie Chan dengan pemeran utama Vivian Sung sebagai Truly, Darren Wang alias Talu Wang sebagai Tayu, dan Dino Lee sebagai Fei Fan serta Dewi Chen sebagai Min Min. Nasihat yang dapat diambil dari film ini adalah buat yang cowok nih, jadilah gentleman seperti Tayu yang walaupun bandel, tapi tetap bertanggung jawab dengan pendidikan apalagi ucapannya. Dan gak ketinggalan buat yang cewek-cewek, jadilah cewek cantik dengan hati baik seperti Truly. Kalau kamu punya poin tambahan lainnya, boleh komen di bawah ya, karena aku suka baca komentar dari kalian semua. Oke, segitu dulu guys. Komen di bawah film atau drama apa lagi yang seru buat kita rangkum. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini. Dan ayo buruan subscribe supaya aku makin semangat lagi bikin kontennya. Thanks for watching. See you in next video. Bye!